Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue ngomongin tentang trading secara general, teman-teman ya. Kalau misalnya kita dengar kata trading ya, banyak yang beranggapan wah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Ini adalah pekerjaan di mana gue bisa berkesempatan untuk menggandakan uang gue dan segala macamnya. Tapi di balik itu ada fakta pahit teman-teman ya, bahwa 90% lebih trader itu justru mengalami kegagalan atau bisa dibilang bangkrut. Nah mungkin ini video cocok buat teman-teman yang lagi ada di fase sulit dalam trading, karena gue akan sharing semua pengalaman gue, cerita gue teman-teman ya, bagaimana gue menghadapi kesulitan-kesulitan ya, pahitnya dalam trading dan juga cara gue untuk menanggulanginya seperti apa. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian teman-teman bahwa Okta sudah ngeluarin sebuah aplikasi ya, namanya Okta Trader. Ini sebenarnya aplikasi di handphone sudah lama, cuman dia baru update di aplikasi Okta Trader ini ada fitur AI-nya ya, dimana kita tuh sangat dibantu sekali dari segi analisa teknikal. Kalian nggak perlu lagi untuk mencari ribet-ribet tentang chart pattern dan segala macamnya. Ini bisa menjadi referensi ya. Nah di sini kalian bisa lihat di layar ya, caranya tuh mudah sekali ya. Gue pakai handphone, kalian bisa pakai ini di handphone, di website, dimanapun, di semua platform itu dia bisa, platformnya Okta ya. Nah ketika kalian tinggal ke handphone kalian, terus kalian tinggal masuk ke aplikasi Okta, terus ke bagian tradingnya. Di sini contohnya, let's say gue pilih di BTC/USD teman-teman seperti ini. Nah di BTC/USD ini di atas di sini sudah ada tanda untuk menambahkan ya chart add-on chartnya. Nah di sini kalian bisa lihat yang AI powered ya, ada chart patterns, ada support resistance, candlestick pattern dan juga trend trading ya. Nanti ini nyala berdasarkan apa yang sudah terjadi di chart. Kalau misalnya dia sudah ada di chart, menurut AI-nya dia akan nyala ya. Seperti di sini ada chart pattern, tinggal kita klik aja. Nah, di sini langsung ke gambar ya, double bottom di sini ada, kalian bisa jadikan referensi. Kalau misalnya kalian mau cari di sini kan ada chart patternnya, ada 4 katanya ya. Kalian tinggal geser aja ke kanan ya. Ada triangle juga di sebelah sini ya, kemudian ada triangle lagi, kemudian ada double bottom ya, seperti itu. Nah, ini bisa dipakai di time frame berapapun ya teman-teman. Jadi kalian tinggal geser-geser aja nanti chart patternnya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau pakai H4 ya, itu nanti bisa dipakai di H4, di M5, terserah gitu ya. Nah ini fiturnya sangat-sangat menarik. Jadi kalian tuh wajib banget coba ya buat teman-teman. Fitur AI ini tuh membantu kita banget sebagai seorang trader ya. Nah kalau misalnya kalian pengen coba ini dan kalian pengen coba Okta, malahan belum udah pakai Okta, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Gue sudah sediakan linknya ya. Kemudian kalian bisa download aplikasinya di App Store, Play Store, maupun di websitenya ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai ya. Nama aplikasinya tuh Okta One kalau misalnya di App Store. Kalau misalnya di Play Store itu kan namanya Okta Pulse ya teman-teman ya. Terus kalian langsung bisa menggunakan fitur AI tersebut ya. Terus kalian bisa juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit. Oke? Nah, cukup ya teman-teman ya, itu sedikit informasi tentang Okta, siapa tahu berguna buat kalian. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian teman-teman ya, perjalanan gue dulu ya pada saat gue melakukan trading ya. Jadi gue akan jelasin di sebelah sini. Oke teman-teman ya, gue kasih tahu dulu ya. Gue mulai trading di 2011. Oke, itu gue pertama kalinya mulai trading forex, dan gue mulai tradingnya itu karena gue ngeliat temen gue itu sudah berkecimpung dulu di dunia trading forex ya, dan gue lihat waktu itu setiap minggu dia itu bisa kasih biasa ya, mungkin orang yang kasih dapat cuan dia pengen ngebagiin ke teman-temannya buat ada bisnis bagus gitu ya. Jadi dia kasih lihat gue setiap minggu itu dia bisa withdraw $300 ya, $400 segala macam. Terus gue berpikir gini, gila, gue pertamanya kan gue trading saham ya, gue berpikir gila, di trading saham tuh susah banget untuk seperti ini, kok dia bisa gampang banget ya dengan modal yang sama. Waktu itu 100 juta ya, 100 juta di saham. Waktu itu gue sudah mencoba ya, dan hasilnya tuh nggak bisa seperti itu gitu. Kenapa dia di instrumen baru ini yang gue baru dengar, forex itu dia bisa seperti ini. Nah langsung tanpa pikir panjang, tanpa babi bu, tanpa ilmu yang mumpuni ya, gue cuma bermodalkan ilmu yang di saham, which is itu sangat berbeda sekali ya. Kalau misalnya kita lihat dari style tradingnya aja tuh udah beda banget gitu ya. Gue langsung nyemplung, gue anggap itu semua sama, dan hasil 100 juta gue dalam waktu seminggu ya, singkat cerita itu tinggal 4.000 ya, dari $10.000 tinggal 4.000. Dan lebih parahnya lagi, itu bukan duit gue, karena pada saat itu gue masih kuliah, jadi itu masih duit orang tua yang harus gue pertanggungjawabkan tentunya gitu ya. Nah singkat cerita teman-teman, itu adalah sebuah
loss yang sangat besar, mungkin yang terbesar karena bukan dari jumlahnya teman-teman, tapi dari apa yang gue rasakan ya, itu bukan duit gue terutama ya. Itu sangat-sangat luar biasa rasanya ya, bikin gue ngedown sekali ya, bahkan sampai makan aja susah ya. Mungkin kalau dari teman-teman di sini yang sudah trading pernah merasakan loss sampai nggak bisa makan, gue percaya sih karena gue pernah merasakan hal tersebut ya. Jadi itu yang membuat gue stres teman-teman ya. Tapi di situ gue berpikir gini loh, ada dua cabang jalan ya. Waktu itu pemikiran gue seperti ini. Ada dua jalan yang bisa gue ambil ya. Yang pertama gue ke kiri, yaitu adalah gue tinggal quit karena gue merasa ini bukan buat gue trading ini. Atau yang ke kanan, gue tetap fight di dalam trading, gue tetap belajar, berusaha seperti itu ya. Nah waktu itu di pikiran gue teman-teman begini ya, kalau misal dalam seminggu gue itu bisa loss 6.000 ya berarti ya totalnya ya. Berarti ada di satu sisi lain ya, yang berlawanan dari posisi gue itu dia plus 6.000 gitu ya. Nah pertanyaan gue cuma satu, kenapa gue bisa berada di posisi yang kalahnya gitu ya? Apa yang salah gitu? Nah itu gue mulai merasa gue nggak boleh berhenti sampai sini, gue harus cari apa yang membuat gue bisa berada di sisi yang kalah gitu ya. Jadi gue bertekad untuk belajar mencari sesuatu yang gue nggak punya nih, tapi yang si 6.000 menang 6.000 ini punya gitu loh. Nah jadi gue tidak memutuskan untuk quit, tapi gue memutuskan untuk belajar, itu yang pertama gitu ya. Nah setelah gue belajar, gue makin tahu bahwa oke, berarti bisnis trading ini nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel cuma ngelihat chart, open posisi dan segala macam. Gue butuh banyak arsenal, gue butuh banyak senjata kayak gitu ya. Nah di sini gue akan jabarin teman-teman ya, apa saja ya yang menjadi kesalahan-kesalahan trader, terutama yang baru mulai. Kenapa 90 trader itu bisa bangkrut? Dan mungkin salah satunya ini masih ada nempel di kalian, sehingga kalian bisa nonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu ya. Yang pertama kesalahannya itu adalah FOMO ya. Nah ini seperti yang tadi gue bilang, gue tuh masuk ke dunia forex itu FOMO hitungannya ya, karena gue ngelihat teman gue cuan begitu besar, gue gak pakai babi ibu lagi, gak pakai apapun, gue langsung nyemplung tanpa gue pelajari apapun, dan itu masuk ke fear of missing out, FOMO ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kalian harus pikir ya teman-teman, kenapa kalian bisa masuk ke dunia forex ini gitu ya, dunia trading dengan menggunakan margin ini yang sangat berbahaya, sangat beresiko. Kenapa kalian bisa masuk ke sini gitu ya? Apa tujuan kalian ya? Apakah kalian sudah siap, sudah memiliki persiapan atau belum ya? Jadi itu untuk menghindari FOMO itu ya. Jadi jangan FOMO teman-teman, karena market itu akan ada sampai kapanpun ya, sampai selama ekonomi itu masih berjalan, market itu akan masih ada ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk kehilangan. Itu yang pertama. Oke, yang keduanya teman-teman itu adalah mindset yang salah ya. Jadi dari segi mindset. Nah, setelah kalian FOMO, mungkin kalian berpikir ya, tadi kan gue tanya tujuannya apa ya. Mungkin dari kalian berpikir, oke, gue masuk ke market ini tujuannya untuk gue bisa kaya cepat gitu ya, gue untuk mendapatkan uang secepat-cepat mungkin karena gue lagi BU nih ya. Nah itu sebuah mindset yang salah. Kenapa? Karena trading ini adalah proses ya. Gue nggak peduli ya teman-teman, kalian bakal bilang di luar sana banyak yang kaya cepet ya, pakai full margin dan segala macam, itu terserah ya. Tapi menurut gue teman-teman ya, gue lebih suka sesuatu yang konsisten gitu, yang bisa di repeat teman-teman ya. Gue nggak suka sesuatu yang meledaknya cepat tapi nggak bisa di maintain ya. Jadi itu sangat volatile, itu gue nggak suka ya. Jadi gue lebih baik bermain aman. Lu cari misalnya 1-2% per bulan ya, dengan trading yang benar, yang aman. Menurut gue itu sudah sangat cukup ya. Kalau misalnya bang, tapi kalau modal gua kecil gimana, $100 ya. Ya kalau saran gue, modal kecil itu untuk belajar teman-teman ya. Once itu nanti kalian tetap harus scaling ya. Jadi kuncinya itu tetap nanti kalau misalnya kalian pengen dapat income yang worth it di dalam trading, itu kalian harus scaling tetap ya. Kalau misalnya tetap kalian bilang, aduh bang gua tetap gak ada duit nih bang, tetap $100, ya berarti kalian belum bisa trading dulu. Sorry teman-teman ya, tapi kalian tuh harus cari dulu income sampai kalian tuh bisa putar modal kalian ya. Nggak apa-apa, kalian tabung dulu pelan-pelan sampai modalnya cukup, nanti kalian baru trading. Tapi kalian tetap latihan di modal kecil itu. Jadi modal kecil itu adalah untuk persiapan kalian supaya kalian itu bisa menguasai medan pada saat tradingnya gitu ya. Nah jadi mindset ini kalian harus berpikir, mindsetnya itu bukan untuk cepat kaya, tapi trading itu adalah proses dan konsistensi ya teman-teman ya. Itu yang sangat penting ya. Kalian harus
berpikir bahwa semua itu adalah proses. Trading itu bukan hal yang mudah, sekali lagi teman-teman ya. Kalian akan ditempa ya, dan pada saat kalian ditempa, ketika kalian mengalami loss, mengalami masa-masa terpuruk ya, itu adalah bagian dari proses. Jadi kalian harus menikmati itu, kalian harus belajar untuk menerima proses itu ya. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa menjadi trader yang sukses. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya, itu kalian adalah nggak punya teknik biasanya ya. Jadi orang kayak gua dulu di 2011 gua nyemplung di trading ini, gua nggak punya teknik sama sekali. Gue cuma mengandalkan teknik yang ada di saham, which is itu menurut gua sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kurang gitu ya. Gue cuma melihat volume ya, waktu itu gue cuma pakai volume yang which is itu volume kurang efektif ya di dalam trading forex. Jadi gue harus menggali apapun. Nah, sekali lagi teknik itu tidak perlu ribet ya teman-teman ya. Kalian tuh hanya menggunakan support resistance saja, menggunakan trend line aja, itu sudah bisa trading konsisten di dalam forex. Jadi sekali lagi, kalian tidak perlu belajar teknik-teknik yang ribet, yang fancy-fancy di internet seperti itu ya. Kalian cukup menemukan teknik yang pas untuk trading style kalian. Nah, itu untuk mendapatkan teknik yang pas ya teman-teman, itu tidak sebentar ya. Kalian harus banyak ngelihat chart, banyak latihan ya. Jujur teman-teman ya, trading ini seperti skill set apapun ya, ini butuh dilatih teman-teman ya. Gua pribadi dulu pada saat gue zaman belajar proper ya teman-teman di salah satu institusi di Indonesia di sini, gue latihan satu hari itu 300 chart teman-teman. Kalian bayangin ya, satu hari 300 chart gue latihan untuk satu teknik tertentu. Misalnya gue pengen belajar divergence, itu gue cariin 300 chart divergence kayak gimana, bearish, bullish, positive divergence, negative divergence. Gue latih terus selama 300 charts ya. Ini kalau ini ada buktinya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tanya aja ke Astronaci teman-teman ya, karena kebetulan gue belajar di situ ya, di CAT-nya waktu itu batch 9, dan kebetulan gue menjadi lulusan terbaik teman-teman ya di situ ya, makanya gue bisa ngajar di CAT juga gitu. Nah, itu nggak cuman santai-santai ya. Gue setiap hari di rumah itu gue 300 chart seperti gue bilang ya, untuk satu teknik ya. Jadi Fibonacci yaitu 300 lagi. Terus kemudian divergence 300 lagi, support resistance 300 lagi gitu ya, harmonic pattern 300 lagi, macam-macam ya. Kenapa sih gue mesti kayak gitu? Kenapa mesti latihan ya? Karena untuk membiasakan mata ya. Gue percaya tentang apa ya, motoric action ya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang kita sudah latih berulang-ulang ya, makanya karena ada 10.000 jam itu ya, yang master apapun dalam 10.000 jam ya, itu kita tuh akan terbiasa ya. Jadi gue melatih mata gue ketika gue ngeliat chart itu langsung apa ya, langsung tahu loh, oh di sini ada pattern ini, ada pattern ini ya. Jadi gue mesti ngapain tuh, gue nggak perlu ribet-ribet lagi gitu ya. Itu tujuan gue, dan kalian pun wajib melakukan itu kalau misalnya kalian pengen fasih ya. Itu sangat penting menurut gue. Nah, itu yang ketiga ya. Terus kemudian yang keempat, nggak punya manajemen ya. Nah, ini yang butuh waktu ya. Jadi kalau gue ya teman-teman ya, gue salahnya seperti, memang gue salah sih ya, karena dulu gue berpikir teknik itu yang paling penting, karena entry teknik itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita trading ya. Menentukan entry yang pas itu penting. Tapi ternyata setelah gue trading sudah cukup lama ya teman-teman ya, gue merasa manajemen ini yang paling penting ya, selain psikologi tentunya ya. Jadi manajemen ini lebih penting menurut gue dibandingkan dengan teknik ya. Kenapa? Karena kalau teknik kalian itu seperfect apapun, pasti ada jeblosnya ya. Jadi ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itu berlaku dalam trading ya. Jadi sejago-jagonya kalian, pasti kalian akan mengalami satu masa ya, dimana kalian akan terpuruk, akan jatuh, akan salah ya. Nah, pada saat kalian salah ini dan kalian tidak punya money management yang baik, tidak punya trading management yang baik, itu kalian akan habis, pure habis ya. Apalagi kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian akan revenge terus, akan marah terus terhadap market, kalian akan entry terus tanpa manajemen. Itu pasti satu hari habis ya teman-teman. Jadi manajemen itu sangat penting ya. Kalian harus, ini manajemen itu berbicara tentang risk reward ratio ya, lot management ya, kemudian ada exit management ya. Jadi trading itu bukan tentang entry aja, tapi kalian harus bisa exit yang benar ya. Pokoknya gimana caranya kalian bisa memanage trade kalian supaya secantik mungkin, serapih mungkin ya. Itu adalah manajemen yang wajib kalian pelajari ya. Di sini di zaman yang digital ini, kalian banyak sekali, gampang sekali menemukan cara belajar manajemen yang baik, dimana bahkan kalian bisa menggunakan ChatGPT buat ngajarin kalian manajemen yang baik dalam trading. Dan gue sudah lihat ya, gue menggunakan GPT juga O3 teman-teman ya. Di situ gue banyak belajar tentang manajemen yang berdasarkan jurnal-jurnal. Kalau nggak, kalian bisa pakai
Manus juga ya selain itu. Pokoknya banyak lah di sini tools-toolsnya sekarang yang sudah mendukung di era digital itu udah banyak banget ya. Oke. Itu manajemen ya. Kemudian yang kelima tuh kalian nggak pernah review teman-teman ya, nggak pernah review atau journaling ya, journaling. Nah ini yang menarik ya. Gue sampai sekarang teman-teman, gue masih melakukan journaling di swing trade gue ya. Tapi kalau di scalping gue tidak melakukan journaling karena journaling untuk di scalping gue itu gue lakukan per minggu ya teman-teman, berdasarkan report dari history trade gue gitu ya. Tapi kalau di swing trade itu gue tetap melakukan journaling ya, dan ini penting ya. Journaling itu fungsinya itu untuk menemukan kekuatan kalian dalam trading itu seperti apa. Apakah kalian lebih kuat untuk trade di pair tertentu, misalnya di XAUUSD? Apakah kalian lebih kuat untuk trade di satu arah tertentu, misalnya kalian trade-nya lebih banyak profit di buy doang, apa di sell doang? Kalian bisa ketemu itu dengan menggunakan journaling. Kalian bisa tahu kapan waktu terbaik kalian untuk trading, misalnya kalian trade di jam malam di jam US, kalian bisa profit lebih banyak dibandingkan di jam Europe. Itu kalian bisa tahu ya kekuatan kalian di mana, seperti itu. Terus kalian bakal tahu kemungkinan kalian tuh sweet spot untuk risk rotation-nya di perbandingan berapa. Misalnya kalau gue di 1/1,5 itu gue akan profit lebih maksimal dibandingkan gue pakai 1/2, 1/3. Itu pun akan diperhitungkan berdasarkan win rate-nya ya. Nah jadi journaling ini sangat penting. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh journaling itu cuma buat pemula ya. Gue pernah dengar tuh di internet, katanya journaling itu cuma buat pemula. Kalau yang udah pro nggak perlu journaling. Menurut gue itu suatu hal yang salah ya, karena gue banyak lihat juga orang-orang yang gue tahu ya teman-teman ya, yang sudah pro memang hidupnya dalam trading itu, mereka journalingnya lebih rapi bahkan ya, lebih mungkin variabelnya tidak sebanyak yang baru mulai trading, tapi at least mereka tetap journaling ya, dan journalingnya lebih rapi menurut gue ya, dan lebih konsisten. Jadi journaling itu penting, tidak mengenal untuk kalian baru mulai trading ataupun kalian sudah berpengalaman ya, tetap lakukanlah journaling kayak gitu. Oke? Nah, ini adalah sedikit yang bisa gue share teman-teman, buat teman-teman. Semoga ya, ini buat teman-teman yang lagi berada di fase sulit. Satu pesan gue teman-teman ya, kalian tahu alasan kalian kenapa kalian mulai trading, kalian punya goal, kalian punya visi kenapa kalian mulai trading, dan ingat ya teman-teman, ingat goal kalian dalam mulai trading itu apa, motivasi kalian itu untuk mulai trading itu apa, stay track terhadap motivasi tersebut ya, jangan quit. Bisnis trading ini seperti bisnis biasa, ada fase kalian itu lagi naik, ada fase kalian lagi turun. Intinya teman-teman, sekali lagi bisnis trading ini memang proses ya, kalian harus menikmati prosesnya. Tetapi once kalian itu sudah menguasai ini semua, kalian sudah berhasil lewat di fase-fase tersulit, ini akan berbuah sangat-sangat manis dan tujuan kalian itu akan segera tercapai ya. Jadi jangan menyerah, tetap fokus dalam trading dan kalian pasti bisa berhasil. Oke? Thank you teman-teman yang sudah nyempetin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.